Ya, jadi oke ya teman-teman. Pada kali ini kita akan melanjutkan. Jadi video kali ini adalah kelanjutan dari video saya yang sebelumnya itu ya, yang tentang uh, kontroversi penyalipan yang kurang lebih 8 atau 9 bulan yang lalu itu telah menjadi polemik yang begitu heboh di dalam dunia kekristenan. Oke. Jadi di sini saya sendiri tidak merasa apa yang saya tulis di sepanjang keseluruhan skrip di sini itu sudah paling sempurna benar. Ya, saya juga hanya manusia biasa yang pasti tidak luput dari kesalahan. Nah, jadi kalau saudara menemukan pemahaman saya di sini ada yang salah atau keliru, nanti bisa tolong beritahu saya di mana salahnya. Saya bukan orang yang paling benar dan saya terbuka untuk dikritik. Tapi kalau saudara merasa apa yang saya tulis di sini sudah benar, ya kalian boleh memberitakan ini, membagikan ini kepada orang-orang di luar sana untuk menjadi berkat. Dan terutama bagi mereka yang masih gaptel ya. Ini gaptel ini gagap teologi ya. Oke. Kita langsung aja. Ini sebuah chattingan yang udah lama ya. Nah, saya pernah nanya ke Pak Esrasul, Shalom Pak, apakah penebusan sudah selesai di kayu salib? Sebab Yesus berkata di atas salib, sudah selesai. Atau apakah penebusan itu baru selesai di hari ketiga pada saat Yesus bangkit? Nah, lalu pendeta Esrasul menjawab begini, penebusan itu puncaknya terjadi di kayu salib. Saat dia berkata sudah selesai, Yohanes 19 ayat 30, artinya karya penebusan untuk membayar dosa sudah tuntas di salib. Kebangkitannya 3 hari kemudian itu bukan menambah penebusan, tapi menjadi bukti bahwa penebusan itu diterima oleh Allah dan kuasa maut telah dikalahkan. Jadi penebusan itu selesai di salib. Sedangkan kebangkitan itu meneguhkan dan membuktikannya. Nah, lalu ada lagi nih orang lain menambahkan pertanyaan saya dengan kalimat pertanyaan dia. Seandainya Tuhan Yesus mati tapi tidak bangkit, apakah tetap terjadi penebusan dosa? Nah, lalu ini jawaban Pak Esrasul lagi. Kalau Yesus Kristus mati tapi tidak bangkit, maka penebusan dosa tidak akan sah atau lengkap. Memang kematiannya di kayu salib adalah saat ia membayar dosa, tetapi kebangkitannya membuktikan bahwa Allah menerima korban itu dan bahwa kuasa dosa serta maut telah dikalahkan. Tanpa kebangkitan, kematiannya akan dianggap sia-sia dan tidak membawa hidup baru. Bisa dilihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 ya. Jadi, kebangkitan bukan menambah penebusan, tetapi menjadi pengesahan bahwa penebusan itu benar-benar berlaku. Ya, 1 Korintus 15 ayat 17. Saya kutip di sini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi, kalau Kristus tidak bangkit, kepercayaan kita akan sia-sia. Jadi kepercayaan kita terhadap Kristus itu akan sia-sia kalau Kristusnya tidak bangkit. Dan kita akan terus hidup dalam dosa-dosa kita semua. Nah itu ya. Itu ada impact dari kalau seandainya Kristus tidak bangkit. Dan puji Tuhan, dia bangkit. Nah jadi berangkat dari pendahuluan di sini itulah salib Kristus. Yang mana pembahasan tentang salib Kristus ini
pernah menjadi polemik yang sangat heboh di dalam kalangan kekristenan akan saya bahas di sini. Jadi berangkat dari pendahuluan di sinilah salib Kristus ini mau saya kupas di sini. Baiklah, seperti yang saya bilang kemarin, bahwa yang di video kemarin itu belum masuk kepada part 1. Itu baru bagian pendahuluannya saja. Dan kali ini kita baru akan benar-benar memasuki pembahasannya. Dan ini adalah pembahasan yang bagian pertama. Nah, Edis itu kan dia pernah bilang bahwa kita tidak boleh menafsir. Jadi, nah ini tentang kata-kata dia ini ya. Ini tentang kata-kata dia di sini. Ini saya mau membuat openingnya dengan menanggapi kalimat dia yang ini, statement dari Edis TV yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menafsir-nafsir. Nah ini opening kita. Saya secara khusus mempersiapkan bahan-bahan materi di sini untuk waktu yang cukup lama. Saya mencoba menggali analisis dari setiap ayat dan dari setiap sudut pandang argumentasi dalam keterlibatan rumusan prinsip penafsiran kitab suci yang tunduk pada ayat untuk mengkajinya secara konsisten dan bertanggung jawab. Sekaligus juga saya ingin mengajak kalian semua untuk memikirkan ini bersama-sama menggunakan logika. Ya, menggunakan logika, melibatkan akal penalaran, serta pemikiran yang tajam untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada, supaya semuanya ini bisa dipertanggungjawabkan dengan data by data yang terskriptura. Yang mana ini semua mencakup penelitian yang memperhitungkan implikasi logis yang dihasilkan sebagai bentuk sebab akibat yang tidak terelakkan, yang dilandaskan pada ramuan penelitian yang ketat, biblika, dan tota scriptura, sehingga ini bisa dirangkum dalam kerangka teologis dari mendata seluruh ayat-ayat yang berhubungan, baik yang sinkron maupun yang paradoks, untuk dapat sampai pada kesimpulan final. Oke. Jadi materi saya di sini, materi ini saya buat untuk merespon omongan Edis TV yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu rencana iblis. Ya. Jadi dalam potongan video yang saya dapat, itu si Edis itu ngomong, Edis itu menggunakan Yohanes 8 ayat 37 sampai 44 sebagai argumentasi untuk mendukung pandangan dia. Nah, di sini teman-teman, yang lebih gawat lagi adalah si Edis itu bilang bahwa saya nggak nafsir. Kita nggak boleh nafsir-nafsir. Apa yang tertulis saja. Nah, itu dia pernah bilang begitu. Kalau kalian mencari video-video dia yang sekitar 7 atau 8 atau 9 bulan yang lalu itu, kalian pasti, saya rasa videonya masih ada itu kalau kalian cari ya, di mana Edis TV mengatakan, menuturkan kalimat ini. Nah, seperti apa dan bagaimana argumentasinya Edis TV tentang ayat yang tertulis? Saya mau mendahulukan tanggapan saya terhadap kata-kata dia yang ini ya. Katanya si TV itu nggak nafsir, dan nafsir itu nggak boleh. Jadi dia membaca apa yang tertulis saja. Ya ini yang mau saya tanggapi di sini. Jadi teman-teman, di sini saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa di dalam membaca Alkitab, penafsiran itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna kalau digunakan. Tetapi dapat pula menjadi sangat merugikan kalau penafsiran itu diabaikan. Nah, ini
Maksudnya gimana, kakak? Gimana ini maksudnya Kak Sel ya? Nah, jadi maksudnya pemahamanmu bisa menjadi sangat berguna kalau penafsiran digunakan. Tapi pemahamanmu itu juga bisa menjadi sangat berbahaya kalau penafsiran tidak dilibatkan. Nah, pemahaman kita bisa menjadi pencerahan yang sangat bagus bila kita melibatkan penafsiran itu. Tapi pemahaman itu sendiri bisa menjadi batu sandungan yang sangat berbahaya bila penafsiran tidak dilibat sertakan. Jadi, membaca Alkitab, poinnya adalah membaca kitab suci, membaca Alkitab itu bisa menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Tapi catatannya adalah kalau kamu ngerti penafsirannya. Nah, ini catatannya ya. Membaca Alkitab itu bisa menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu kalau kamu ngerti penafsirannya. Gitu ya. Tapi membaca Alkitab juga bisa menjadi batu sandungan bagi pengertianmu sendiri. Kalau kamu nggak ngerti penafsirannya. Ya, dapat ya poinnya ya. Karena gini, kok gitu sih Kak? Kenapa bisa gitu Kak Sel ya? Karena untuk ayat-ayat yang sukar, itu pasti akan menimbulkan kesulitan tersendiri. Ya, itu akan menimbulkan kesulitan tersendiri kalau kita menghadapi ayat-ayat itu yang sukar ini dengan sikap setengah-setengah hati atau masa bodoh. Seperti misalnya ya, udah lewati aja bagian yang kita nggak ngerti. Nah, sikap-sikap hati seperti ini yang saya maksudkan ya. Saya pernah ya berdiskusi dengan seorang teman saya. Lalu ya saya menganggap dia seperti adik-adikan saya sendiri. Dan saya satu kali dalam sebuah obrolan chattingan saya nanya ke dia, kalau kamu baca Alkitab ya, terus kamu baca Alkitab tiap pagi kan? Nah, kalau kamu baca Alkitab lalu ada yang kamu nggak ngerti, apa yang kamu lakuin? Saya pernah nanya gitu ke dia. Lalu kalian tahu dia jawab apa? Dia bilang, ya udah, aku sih skip aja bang, kata dia. Wah, dan harusnya jangan begitu ya teman-teman. Harusnya kalau memang kalian menghormati kitab suci, kalau memang sikap hati kalian betul-betul menghormati kitab suci, harusnya kalian jangan begitu. Kalau kalian ada yang kalian nggak ngerti, kalian seminimal ya, kalian berusaha mencari tahu. Bisa kalian tanya ke pendeta kalian, atau kalian tanya ke kakak rohani kalian, pemimpin komsel kalian, bisa. Jangan acuh begitu. Tapi sikap hati yang dia kemukakan kepada saya pada saat itu adalah ini. Lewati aja bagian kita nggak ngerti. Skip aja. Nah, harusnya jangan gitu ya. Jadi gini, menafsir itu berarti kita mau memahami dan mendalami serta menggali apa maksud di balik ayat. Kalau kita tidak boleh menafsir seperti yang Edis bilang tadi, dan melainkan hanya menangkap apa yang tertulis di ayat, kita pasti akan menemukan banyak kesulitan. Saya jamin. Ilmu penafsiran atau yang sering disebut sebagai hermeneutics itu sangat penting bagi kita dan akan banyak membantu kita untuk mengerti makna dari ayat-ayat yang berbunyi. Nah, saya kasih beberapa contoh ya. Ayat bisa dimengerti secara salah, bahkan sesat, kalau kita tidak melibatkan penafsirannya. Coba Kisah Rasul 16 ayat 31 ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau
dan seisi rumahmu. Ayatnya kan gitu kan bunyinya. Banyak orang salah mengerti ayat ini. Mereka mengira kalau satu orang di dalam keluarga mempercayakan imannya kepada Kristus, bukan dia saja yang masuk surga. Sesuai yang tertulis, dia dan seisi rumahnya. Sesuai yang tertulis kan? Dia dan seisi rumahnya yang masuk surga. Walaupun seluruh anggota keluarganya tidak percaya Kristus, atau dia netral ya, percaya tidak, menolak juga tidak. Nah, yang begitu itu tetap akan masuk surga. Tetap dia yang begitu tetap akan masuk surga. Anggota keluarganya yang seperti itu tetap akan masuk surga, diselamatkan, ikut bersama satu orang anggota keluarganya yang percaya itu. Nah, jadi lucu kan? Tapi saya sendiri juga dulu pernah menganut pandangan keimanan seperti itu. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Saya pernah loh teman-teman menganut model keimanan seperti ini. Tapi itu salah. Ini bukan selamat karena nebeng iman orang. Bukan gara-gara satu orang di dalam keluarga itu diselamatkan, lantas anggota keluarga yang lainnya ikut selamat juga. Tidak. Gak pernah Alkitab mengajar seperti itu. Nah ini ya, tentang ayat ini ya, Kisah Rasul 16 ayat 31 ini ya. Itu kan, ini kan Paulus sama Silas lagi ngejawab pertanyaan si kepala penjara. Si kepala sipir penjara itu ya. Paulus sama Silas lagi ngejawabin pertanyaan dari si kepala sipir. Karena si kepala sipir itu nanya, gimana caranya supaya aku diselamatkan? Ya itu bisa kalian cek di dalam Kisah 16 ayat 30 ya. Si kepala sipir itu nanya, gimana caranya supaya aku diselamatkan? Nah, lalu jawab mereka. Si Paulus dan Silas ini, mereka ngejawab di ayat 31 yang tadi itu. Ya, ini ayat 31-nya ya yang tadi udah kita baca. Paulus sama Silas itu menjawab pertanyaan dari si kepala sipir di ayat yang tadi, ayat 31 tadi. Dan jawaban mereka di ayat 31 tadi itu terkorelasi dengan ayat 34-nya. Nah, seperti apa ayat 34-nya? Ini saya bacakan. Lalu ia ini kepala penjara, si kepala sipir, membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bahwa ia dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Allah. Perhatikan di sini, ia dan seisi rumahnya. Yang menjadi percaya ini siapa? Ia, si kepala sipir penjara, dan seisi rumahnya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Jelas teman-teman? Jadi ayat 31 itu maksudnya seisi rumahnya itu ikut selamat. Ikut selamat ini ya, yang ayat 31 tadi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu maksudnya seisi rumahnya ikut selamat kalau mereka ikut beriman, kalau mereka ikut percaya. Si kepala sipir penjara itu beriman, tapi kalau yang lain tidak, dari mana mereka bisa selamat?
Dari mana keselamatan mereka datang? Dari mana datangnya keselamatan mereka kalau mereka tidak percaya? Dari mana? Makanya itu ya teman-teman, kita jangan cuma terpatok sama ayat 31-nya saja. Bisa blunder nanti pengertiannya. Jangan gitu baca Alkitab. Salah satu hukum penafsiran itu adalah melibatkan ikatan ayat. Begitu cara baca Alkitab. Amin ya. BTW, ada yang menarik di sini. Kalau kita perhatikan ayat 31-nya itu tadi kan bicara percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita udah baca tadi kan? Nah, ayat 31-nya tadi itu bicara percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba di ayat 34-nya, si kepala sipir itu dan si isi rumahnya akhirnya percaya kepada Allah. Ayat 31 tadi menyuruh percaya kepada Kristus. Baru di ayat 34-nya percaya kepada Allah. Nah, percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah. Apa benang merahnya di sini? Nah, benang merahnya adalah mereka disarankan percaya kepada Yesus. Lalu, mereka menerima saran itu dengan percaya kepada Allah. Nah, kalau begitu artinya Yesus itu harus adalah Allah. Tuhan Yesus itu harus Allah. Itu artinya, itu kesimpulannya di sini. Saran percaya kepada Yesus mereka lakukan dengan percaya kepada Allah. Otomatis harus disimpulkan bahwa Allah yang mereka percaya di sini yaitu Yesus sendiri. Ketika mereka mempercayakan keimanan mereka kepada Allah, ketika kepala sipir penjara dan keluarganya menaruh iman mereka, meletakkan dasar iman dengan percaya kepada Allah, ya otomatis Allah yang mereka percaya itu harus adalah Yesus. Allah yang mereka percaya itu tidak bisa lain kalau bukan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Oke. Jadi sekarang apa yang mau saya omongin dari penjelasan di sini? Poinnya adalah penafsiran itu penting. Dengan penafsiran, kita bisa membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa penafsiran itu nggak penting, atau kita nggak boleh nafsir-nafsir, seperti yang omongannya Edis tadi, bagi saya, itu omongan kegelapan. Itu omongan kegelapan, teman-teman. Apakah kalau seseorang memilih percaya, secara otomatis membentuk kesimpulan bahwa seluruh anggota keluarganya ikut menjadi percaya juga? Jadi kalau seseorang bertobat, apakah implikasinya adalah semua orang di keluarganya itu bertobat juga? Ya tapi sesuai yang tertulis. Kelihatannya begitu kan? Sesuai yang tertulis. Nah, sekarang gimana? Jadi bingung. Tapi kalau kisah 16 ayat 31 itu dibaca dengan melibatkan penafsiran, maka kita akan mengerti bahwa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kamu akan diselamatkan. Bukan cuma kamu saja, bahkan semua keluargamu. Kalau keluargamu juga ikut percaya. Nah, begitu ya. Nanti orang bisa bilang gini, loh, ayatnya kan berbunyi begitu, tapi kamu sengaja nambahin ayat. Nah, orang bisa bilang gitu. Ini bukan nambahin ayat.
Ini bukan memodifikasi atau merubah-rubah ayat atau mengedit-edit ayat, bukan. Tapi iman itu bersifat personal. Iman tidak bisa bergantung pada orang lain. Iman tidak bisa bergantung pada iman orang lain. Kita tidak bisa diselamatkan karena kepercayaan orang lain, itu tidak bisa. Karena menurut cerita Alkitab, keluarga Abraham yang tidak selamat itu kan Hagar dan Ismail. Keluarga Lot istrinya binasa karena menoleh ke belakang. Di keluarga Saul, Yonatan percaya, tapi Saul sendiri tidak bertobat. Ya kan? Ini Alkitab loh, ini cerita Alkitab. Kita harus kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab. Jangan bersandarnya kepada opini kita sendiri. Menurut kesaksian dari cerita-cerita kitab suci, keluarganya Abraham itu ada yang tidak selamat, yaitu Hagar dan Ismail. Keluarganya Lot juga ada yang nggak selamat. Istrinya itu binasa jadi tiang garam. Jadi tiang garam tuh istrinya tuh berubah jadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang. Terus keluarga Saul, di keluarganya Saul juga Yonatan kan percaya, tapi Saulnya nggak bertobat. Jadi dalam konteks keselamatan, iman itu memang bersifat pribadi, bukan per kelompok. Nah, saya buktikan lagi dari ayat. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ya. Semua orang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lihat, kalian baca di sini, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau gitu, ini mereka yang percaya kan? Yang gak percaya gimana? Nasib mereka yang gak percaya gimana? Yang gak bisa, yang gak masuk hitungan dong ya. Yaitu mereka yang percaya. Mereka yang percaya. Yang gak percaya, otomatis yang gak percaya itu tidak masuk dalam hitungan. Hanya semua orang yang menerimanya, yaitu yang percaya dalam namanya, yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidak ada orang lain yang tidak percaya ikut menjadi anak Allah juga kan? Berdasarkan ayat di sini, nggak ada. Nggak ada orang lain yang nggak percaya ikut menjadi anak Allah juga. Nggak ada. Jadi kalau saya percaya Kristus dan diangkat menjadi anak Allah, teman saya yang beda agama, apakah ikut menjadi anak Allah juga? Hah? Jadi teman saya, karena saya percaya kepada Kristus, jadi orang Kristen, maka teman saya yang impactnya adalah teman saya yang beda agama itu ikut jadi Kristen juga, ikut masuk surga juga, karena saya percaya Kristus. Begitu? Tidak. Hanya orang yang menerimanya. Perhatikan Roma 10 ayat 8 ayat 10. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, mengaku apa? Pengakuan apa di sini? Bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itulah firman iman. Begitu ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke. Jadi iman di sini itu pengakuan pribadi. Sama sekali tidak menyentuh aspek kolektif.
Iman itu pribadi masing-masing. Oke ya, pembelajarannya sudah kita dapat. Sekarang kita ikuti logikanya Edis TV. Ini kalimatnya Edis TV. Saya sih nggak nafsir-nafsir. Kita nggak boleh menafsir apa yang tertulis saja. Nah, yang tertulis di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 tadi itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Nah, ya kan? Saya nggak nafsir-nafsir, kita nggak boleh menafsir apa yang tertulis saja, kata si Edis kan. Nah, yang tertulis dalam kisah 16 ayat 31 tadi adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Ya sudah, kalau saya nggak yakin selamat nggak apa-apa. Toh ibu saya orang beriman. Kalaupun nanti saya mati, saya masih ragu-ragu akan pergi kemana, saya tetap akan masuk surga kok. Karena saya ngikutin kepercayaan ibu saya. Tapi saya waktu kecil pernah loh, imannya seperti ini. Nih, seperti ini ya. Saya pernah keimanan saya model seperti ini dulu waktu saya masih kecil. Jadi, kalian bayangin, sesuai dengan kalimatnya Edis, lalu saya mati hari itu juga, ya tamat sudah. Saya akan mati dalam kebinasaan. Dan itulah nasib kekal saya di neraka. Iya dong. Masa iya kita ngikut-ngikut iman orang? Nggak bisa begitu. Karena, gini ya, saya ngikutin keimanan ibu saya yang orang kan gini ya. Toh ibu saya orang beriman, kalaupun nanti saya mati, saya masih ragu-ragu akan pergi kemana, saya tetap akan masuk surga. Karena saya ngikut kepercayaan ibu saya. Nah ini ya, dulu kan keimanan saya seperti ini waktu saya masih kecil sekali dulu itu ya. Ini sebetulnya belum beriman teman-teman. Belum beriman. Karena iman saya cuma ngikut-ngikut. Belum beriman. Keyakinan saya tuh, karena keyakinan saya masuk surga itu didasarkan pada ibu saya. Ya jelas itu bukan beriman dong. Iman kita bukan kepada keimanan orang lain. Iman kita bukan kepada ibu kita atau bukan kepada bapak kita, bukan juga kepada orang tua kita. Iman kita itu kepada Kristus, bukan kepada manusia. Jadi kalau dulu saya mati dengan model keimanan seperti ini, ya udah tamat saya masuk neraka, binasa selama-lamanya di dalam sana. Ya iya dong, masa iya kita ngikut-ngikut iman orang? Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Makanya di sini, membaca ayat tanpa melibatkan penafsiran, itu bisa membawa petaka bagi nasib kekal kita setelah dunia ini, yaitu di kehidupan yang akan datang. Nah itu contoh ya. Saya kasih contoh lain. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Loh, emang manusia mati? Ada nggak Adam dan Hawa di situ mati habis makan buah? Tuhan bilang, jelas-jelas kan Tuhan bilang, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mana mati? Mereka tetap hidup kan? Tetap hidup mereka itu Adam dan Hawa. Jadi kalau ikut kata-katanya di TV, yaitu kita nggak boleh nafsir apa yang tertulis saja, maka akan banyak sekali ayat itu bisa menjadi rancu di dalam pemikiran kita. Akan banyak sekali ayat. Itu kalau kita ngikutin omongannya Edis. Kalian tuh hati-hati sama si Edis TV ini ya.
Kalian tuh jangan senang sama dia cuma karena dia terkenal. Tentang ayat ini, kejadian 2 ayat 17, itu ada tafsiran mengatakan begini. Umur Adam 930 tahun. Di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi, Adam hari itu juga mati di hadapan Tuhan setelah makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Umur Adam nggak sampai 1 hari atau 1000 tahun di hadapan Tuhan. Jadi dengan data yang terskriptura bahwa 1 hari setara dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan, membentuk sebuah kesimpulan bahwa Adam dan Hawa memang mati secara fisik dalam sudut pandang Tuhan. Pada hari itu juga mereka mati ketika makan buah. Ada tafsiran seperti ini, tapi saya kira itu cocok logi ya. Saya kira itu tafsiran yang cocok logi. Nggak benar itu ya. Karena ayat yang bilang 1 hari seperti 1000 tahun bagi Allah itu membawa pengertian bahwa Allah tidak terikat oleh waktu. Allah ada di atas waktu. Gitu ayat itu ya. Nah, ada penafsiran lain juga ya. Penafsiran lain menjelaskan bahwa jadi penafsiran lain ini menjelaskan kalau mati itu memaksudkan keterpisahan dari Allah. Ya, mati itu memaksudkan keterpisahan dari Allah. Karena hidup itu hanya dari Allah. Ya kan, kehidupan kita kan ditopang oleh Allah. Penopang hidup kita siapa? Ya Allah. Hidup itu datangnya dari Allah. Allah sumber kehidupan kita. Nah, dan penafsiran ini ditopang dengan adanya ayat-ayat yang membunyikan kalau Allah memang adalah sang sumber atau sang pemberi hidup. Ulangan 32 ayat 39. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Mazmur 104 ayat 30. Engkau mengirim rohmu. Mereka tercipta. Ayat 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nehemia 9 ayat 6. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Kisah Rasul 17 ayat 28. Di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. 1 Timotius 6 ayat 13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 3. Menopang segala sesuatu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini ia di sini Kristus ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Ini ayat yang sama, versi terjemahan lainnya ya, versi paralelnya. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu hidup oleh kuasanya. Nah, kalau ayat-ayat tadi menyebutkan bahwa Allah sebagai sang pemberi hidup, ada juga ayat-ayat lain yang mencatat. Yesus juga pernah berkata, Dialah sang pemberi hidup kekal. Ini ayat-ayatnya ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, ini saya berikan catatan dalam Yohanes 6 ayat
48-58 itu juga Yesus menyebut dirinya roti hidup yang turun dari surga. Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ini ada tambahan dari Kisah Rasul 3 ayat 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Jadi karena Allah adalah hidup. Ayatnya banyak sekali ya, tapi nggak apa-apa. Jadi karena Allah adalah hidup, maka keterpisahan dari Allah sama dengan terpisah dari hidup. Ya kan? Tadi ayat-ayatnya sudah kita baca. Banyak sekali tadi ayatnya ya. Wah. Dari ayat-ayat yang baik, pembacaan ayat-ayat yang banyak tadi, maka pembelajaran dari sini adalah, pembelajaran yang kita dapat di sini adalah, karena Allah adalah hidup, maka keterpisahan dari Allah itu sama dengan keterpisahan dari hidup. Karena Allah adalah hidup. Jadi terpisah dari hidup sama dengan mati. Maka terpisah dari Allah sama dengan kematian. Gitu ya pembelajarannya. Kalau sudah sampai sini, maka ayat yang tadi akan berbunyi begini. Kejadian 2 ayat 17 ya. Ayatnya akan berbunyi begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau terpisah dari Allah. Nah, saya condong kepada pandangan yang kedua ini. Karena ini bukan cocok logi. Ini pandangan yang terdukung oleh data. Mati di situ bukan mati jasmani. Rohaninya yang mati. Rohanimu mengalami keterpisahan dari Sang Pencipta. Oke? Jadi kalian lihat ya, membaca ayat bisa menjadi sangat berguna kalau kita ngerti penafsirannya. Dan lagi, ada fakta menarik yang tersingkap di sini ya, bahwa ternyata Allah adalah Sang Pemberi kehidupan. Segala makhluk hidup oleh kuasanya. Kita semua hidup di bawah kuasanya. Nah, Yesus juga berkata, dialah Sang Pemberi hidup kekal. Ya kan? Dialah Sang Pemberi hidup kekal. Yesus juga menyebut dirinya roti hidup, roti yang turun dari surga. Dan barang siapa percaya kepadanya akan hidup. Nah, maka di sini, kalau Allah adalah Sang Pemberi kehidupan, sumber segala sesuatu yang menopang kehidupan bagi segala makhluk, lalu Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga, bahkan dia sendiri Sang Pemberi hidup yang kekal itu. Kalau seperti ini adanya, lantas bagaimana mungkin kalau dikatakan Yesus itu bukan Allah? Bagaimana mungkin? Itulah gunanya penafsiran. Penafsiran dapat membantu kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi itu saya kasih gambaran ya. Saya kasih gambaran betapa penafsiran begitu penting dalam membaca kitab suci. Membaca ayat itu bisa menjadi batu sandungan bagi nasib kekal kita kalau kita mengabaikan penafsirannya. Tapi membaca ayat itu bisa berguna sekali
kalau kita melibatkan penafsiran, seperti yang saya jelaskan di sini. Karena itu nyangkutnya kepada sikap iman. Tapi Edis TV bilang, kita nggak boleh nafsir-nafsir. Apa yang tertulis saja. Oke? Jadi, dari penjelasan saya sampai di sini, saya sudah membuktikan impact seperti apa kata-katanya Edis. Sekarang, free will ada di tangan masing-masing. Mau percaya kata-kata saya, atau kalian masih mau dengerin omongannya Edis? Kehendak bebas ada di tangan masing-masing ya. Mau percaya kata-kata dia, atau mau setuju kalimat saya? Silakan putuskan sendiri. Oke.